Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua pokoknya ya. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membawakan kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Sudiro. Oh, kisah Sudiro makin sini makin seru aja teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Tanah Banten. Perjalanan mencari lembah Segoro Geni. Di Lembah Balulang, suasana kembali hening setelah pertempuran besar yang membawa kemenangan tak terduga. Sudiro, Aba Uta, Gatra Pawira, Kiwana Sela dan Kiwana Taru serta Wanarupa berkumpul di pendapa sederhana yang menghadap lembah. Wajah mereka menunjukkan rasa lega, namun tidak menghilangkan kewaspadaan dan menyadari bahwa pertempuran dengan Tirta Bahagia hanya salah satu bagian dari teka-teki besar yang harus mereka pecahkan. Kehadiran Eyang Nagawana yang penuh wibawa dan kemampuannya menaklukkan Tirta Bahagia telah membawa ketenangan sesaat, tetapi kata-kata terakhir yang diucapkan oleh naga legenda itu terdengar seperti menggantung di udara hingga menyisakan pertanyaan yang belum terjawab. Dalam nada penuh makna, Eyang Nagawana mengatakan bahwa Widanu sedang menjalankan sebuah tanggung jawab besar yang terikat oleh takdirnya sebagai pemilik ilmu Pancawara. Di tengah keningan malam, di Lembah Balulang, Eyang Jagat Giri, Eyang Jagat Madya, dan Eyang Jagat Baruna datang. Bayangan bulan pun menerangi wajah-wajah mereka yang kini duduk dalam lingkaran di pendapa. Apa yang telah kami lewatkan, Suta? Tanya Eyang Giri kepada Aba Uta. Kalian datang di saat yang tepat, Giri. Tidak ada apapun yang terlewatkan di lembah ini. Balas Aba Uta sambil tertawa kecil. Aku mencium sebuah pertempuran besar di tempat ini, Suta. Apa semuanya baik-baik saja? Sambung Eyang Jagat Madya sambil mengedarkan pandangannya ke arah sekitaran Lembah Balulang. Seperti yang kau lihat, Madya, semua baik-baik saja. Meski ada beberapa pohon yang tumbang dan bebatuan yang kembali hancur. Balas Aba Uta dengan tenang. Apa yang sebenarnya telah terjadi, Diro? Kenapa kau meminta kami datang? Tanya Eyang Jagat Baruna kepada Sudiro. Sudiro pun mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Eyang Jagat Giri dan Eyang Jagat Baruna serta Eyang Jagat Madya. Tidak hanya tentang pertempuran yang baru saja terjadi di Lembah Balulang dan juga kemunculan Eyang Nagawana dan juga tentang kepergian Widanu yang tanpa jejak serta apa yang dikatakan oleh Eyang Nagawana tentang tanggung jawab yang sedang dilaksanakan oleh Widanu. Sebelum Widanu pergi, saya sempat dibawa ke sebuah tempat yang disebut dengan nama Lembah Segoro Geni. Di sana, saya dan Widanu berhasil mengurung Mas Tugu yang mencoba membalaskan dendamnya kepada kami, Eyang. Ujar Sudiro yang membuat Aba Uta, Eyang Jagat Giri, Eyang Jagat Madya, dan Eyang Jagat Baruna diam terpaku. Tapi semuanya begitu cepat, hingga saya tidak mengetahui di mana letak Lembah Segoro Geni itu berada. Yang saya tahu, dengan cepat Widanu merubah tempat pertarungan saya dan Mas Tugu menjadi sebuah tempat yang mengerikan. Dan setelah itu, saya dan Widanu pergi meninggalkan Mas Tugu di tempat yang bernama Lembah Segoro Geni itu. Imbu Sudiro menjelaskan.
Sudiro mengingat kembali setiap peristiwa yang mengarah pada situasi ini. Ia memahami bahwa Widanu dengan ilmu pancawaranya bukan hanya seorang anak dengan kekuatan luar biasa. Widanu adalah sebuah simbol penyeimbang antara dunia manusia dan alam gaib yang kini tengah menjalani takdirnya sendiri. Berarti apa yang telah dikatakan Eyang Nagawana tentang takdir yang harus dijalani oleh Widanu itu memang benar adanya, Diro. Mungkin saat ini Widanu sudah berada di lembah Segoro Geni dan sedang menjalankan tugasnya, ujar Aba Uta yang mencoba membuat Sudiro tenang. Tapi walaupun begitu, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus segera mencari di mana letak lembah Segoro Geni berada. Karena Eyang Nagawana juga memberikan tugas kepada kita sebagai para penjaga keseimbangan alam. Imbu Aba Uta sambil menatap ke arah Sudiro dan yang lainnya. Suasana di pendapa yang semula hening kini terasa lebih berat, seolah-olah kata-kata Aba Uta menggema di dalam hati setiap orang yang hadir. Penekanan pada tugas sebagai penjaga keseimbangan alam mengingatkan mereka bahwa tanggung jawab ini tidak bisa diabaikan. Mereka adalah bagian dari rantai yang menjaga harmoni antara dunia manusia dan alam gaib. Lembah Segoro Geni, tempat yang disebutkan oleh Eyang Nagawana, kini menjadi tujuan berikutnya meskipun keberadaannya masih menjadi misteri. Eyang Jagat Madya dengan kebijaksanaannya mulai merenung. Ia tahu bahwa menemukan lembah Segoro Geni bukanlah perkara mudah. Tempat itu bukan sekedar wilayah fisik, melainkan dimensi yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang benar-benar selaras dengan energi alam semesta. Kehilangan Widanu menjadi luka yang tak terkatakan, tetapi fokus mereka kini harus beralih pada upaya mencari jalan untuk mencapai lembah tersebut yang mungkin menjadi kunci untuk menyelesaikan teka-teki takdir. Eyang Jagat Giri dan Eyang Jagat Baruna yang memiliki hubungan erat dengan elemen alam merasakan bahwa waktu semakin mendesak. Keseimbangan yang rapuh dapat runtuh kapan saja, terutama jika lembah Segoro Geni benar-benar menjadi pusat dari konflik besar antara kekuatan baik dan jahat. Perlu ada tindakan segera, tetapi langkah mereka harus direncanakan dengan bijak, mengingat bahaya yang terus mengintai. Sudiro yang sejak awal memikul beban besar sebagai orang tua dari Widanu merasa dorongan tanggung jawab yang semakin kuat. Ia tidak hanya memikirkan keselamatan Widanu, tetapi juga dampak yang lebih luas jika mereka gagal menjalankan tugas mereka. Energi lembah belulang yang mengalir di sekitarnya seolah memberikan kekuatan baru, mempersiapkannya untuk perjalanan berikutnya. Aba Uta berdiri perlahan, tatapannya kokoh dan penuh keyakinan. Meskipun usia telah menambah kerutan di wajahnya, namun semangatnya tetap membara. Ia mulai memimpin diskusi tentang bagaimana mereka bisa memulai pencarian lembah Segoro Geni. Aba Uta bersama Eyang Jagat Giri, Eyang Jagat Madya, dan Eyang Jagat Baruna mulai memetakan energi-energi asing yang dipercaya sebagai gerbang gaib untuk menuju ke dimensi lain. Ajian-ajian pelacak energi pun mulai mereka gunakan, hingga pengamatan pola alam yang menjadi bagian dari strategi yang mereka susun. Namun satu hal yang pasti, perjalanan ini bukan hanya tentang fisik, melainkan tentang menyingkap tabir dimensi yang tersembunyi. Di tengah kesibukan mereka, suasana pendapa di lembah Balulang berubah menjadi arena pemikiran mendalam dan perencanaan matang. Aba Uta dengan suara tenang namun penuh wibawa memimpin diskusi di antara para sesepuh dan Sudiro. Setiap kata yang keluar darinya mencerminkan pengalaman panjang dalam menghadapi tantangan yang melibatkan dunia gaib. Eyang Jagat Giri yang terkenal dengan kepekaannya terhadap energi bumi memusatkan perhatiannya pada peta-peta energi yang mereka gambarkan di atas lantai pendapat. Titik-titik anomali yang mereka identifikasi mulai menyatu menjadi pola yang menunjukkan kemungkinan keberadaan gerbang menuju lembah Segoro Geni.
Sementara itu, Eyang Jagat Baruna dengan penguasaan elemen air menambahkan pengetahuannya tentang aliran sungai gaib yang seringkali menjadi alur antar dimensi. Dia mencatat bahwa pertemuan energi tertentu terutama di sekitar mata air suci mungkin menjadi petunjuk penting. Eyang Jagat Madya yang selalu memadukan kebijaksanaan dengan intuisi spiritualnya memimpin upaya membaca tanda-tanda alam yang mengamati arah angin, pergerakan binatang, dan perubahan kecil pada pola bintang di langit. Semua itu memberi mereka wawasan tentang keseimbangan yang bisa mengarahkan mereka ke gerbang gaib yang tersembunyi. Sudiro sendiri, meskipun tidak memiliki pengetahuan mendalam seperti para sesepuh, tetap menjadi inti kekuatan kelompok itu. Dia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan Widanu atau membuka pintu ke dimensi lain, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan yang lebih besar di alam semesta. Dalam hatinya, Sudiro merasakan dorongan untuk melindungi tidak hanya keluarganya, tetapi juga hubungan yang halus antara dunia manusia dan dunia gaib. Abah Uta dan Eyang Jagat Baruna mulai mengucapkan mantra-mantra kuno, sementara Eyang Jagat Giri menanamkan kekuatan ke bumi untuk merasakan denyut kehidupan di sekitarnya. Energi yang tercipta perlahan-lahan membentuk peta gaib yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki kemampuan spiritual tinggi. Garis-garis bercahaya muncul di udara, menunjukkan jalur-jalur yang memungkinkan bisa membawa mereka ke lembah Segoro Geni. Namun perlahan-lahan, satu hal menjadi jelas. Apa yang tergambar menunjukkan jika tidak ada jalur yang mudah, setiap gerbang gaib yang terdeteksi tampaknya dijaga oleh kekuatan misterius, baik berupa makhluk gaib yang kuat maupun jebakan energi yang bisa melumpuhkan siapapun yang mencoba melewatinya. Tantangan ini memaksa mereka untuk memikirkan setiap langkah dengan hati-hati. Kenapa Yang Nagawana tidak memberitahu di mana letak lembah Segoro Geni kepadamu, Diro? Mengapa beliau harus menyembunyikannya dari kita, sementara kita diminta untuk bersiap menghadapi sesuatu yang lebih besar dan memikul tanggung jawab sebagai penjaga keseimbangan alam ini? Tanya Eyang Jagat Giri yang merasa jika saat ini mereka telah menemui jalan buntu. Mendengar pertanyaan dari Eyang Jagat Giri, Sudiro duduk diam, membiarkan pikiran-pikirannya berputar seperti angin yang tak terlihat namun terasa kuat. Kata-kata Eyang Jagat Giri seakan menggema di kepalanya. Ya, mengapa Eyang Nagawana memilih untuk tidak memberikan lokasi lembah Segoro Geni secara langsung? Apakah itu bagian dari ujian yang lebih besar? Ataukah ada hal-hal tertentu yang hanya bisa dipahami melalui laku tapa aji atau hal semacamnya? Eyang Nagawana adalah penjaga keseimbangan yang bijaksana. Jika beliau tidak memberikan tahu secara langsung, bisa jadi itu karena kita harus menemukan jalannya sendiri. Mungkin ini adalah cara untuk menguji kebijaksanaan, kesabaran, dan juga ketangguhan kita, ujar Abah Uta menjelaskan. Sudiro menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Ia mengingat kembali kata-kata penuh makna yang disampaikan dengan nada berwibawa dan kekuatan yang terpancar dari naga legenda itu. Ada sesuatu yang ia rasakan, sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami, tetapi dia tahu bahwa jawabannya tersembunyi di antara petunjuk-petunjuk yang telah diberikan. Sepertinya ini bukan hanya tentang menemukan lembah Segoro Geni. Ini juga tentang menemukan siapa diri kita sebenarnya sebagai penjaga keseimbangan, memahami tugas yang lebih besar daripada sekedar melawan makhluk gaib atau mengatasi ancaman, bisik Sudiro dalam hatinya. Di luar pendapa, angin lembut mulai berembus, membawa aroma tanah lembab yang segar. Suara burung malam terdengar samar, seperti pesan alam yang mencoba menyampaikan sesuatu. Eyang Jagat Baruna yang terkenal dengan kedekatannya dengan penguasa kerajaan gaib yang ada di hutan, memejamkan mata dan merasakan aliran energi di sekitarnya. Kita perlu mencari petunjuk secepatnya. Jika ada pesan yang terselubung dari Eyang Nagawana, maka kita harus mencarinya, bukan menunggunya.
ujar Eyang Naga Baruna yang langsung berdiri dan berpamitan untuk pergi menemui orang-orang atau bahkan makhluk gaib yang memiliki pengetahuan tentang lembah Segoro Geni. Hal yang sama pun dilakukan oleh Eyang Jagat Giri dan Eyang Jagat Madya. Mereka pun meminta izin kepada Aba Uta dan juga Sudiro untuk mencari tahu di mana keberadaan lembah Segoro Geni. Sudiro mengangguk penuh penghormatan kepada ketiga sesepuh yang siap berpisah untuk menjalankan misi pencarian. Dia memahami bahwa langkah mereka sangat penting, mengingat waktu terus berjalan dan ancaman terhadap keseimbangan alam semakin mendekat. Terima kasih atas kesediaan kalian, Eyang, ucap Sudiro dengan nada yang tulus. Setiap informasi yang kalian temukan akan menjadi harapan baru bagi kita semua. Saya dan Aba Uta akan tetap berada di sini untuk mengawasi keadaan di Lembah Balulang dan bersiap jika memang ada ancaman mendadak. Imbu Sudiro lagi. Jaga dirimu dan yang lainnya di sini, Diro. Lembah Balulang ini tidak sepenuhnya aman, apalagi setelah pertempuran besar yang baru saja terjadi. Balas Eyang Jagat Baruna sambil tersenyum tipis. Setelah memberikan restu, ketiga sesepuh itu berpencar dengan cara masing-masing. Eyang Jagat Baruna melangkah menuju sungai besar di pinggiran lembah, memanfaatkan kemampuannya berkomunikasi dengan elemen air untuk mencari petunjuk melalui aliran energi alam. Eyang Jagat Giri berjalan ke arah bukit berbatu, di tempat ia sering menemukan isyarat dari semesta melalui meditasi mendalam di ketinggian. Sementara Eyang Jagat Madya memilih untuk menyusuri jalur hutan, mengandalkan pengetahuannya tentang dunia gaib untuk mencari makhluk-makhluk yang mungkin tahu rahasia Segoro Geni. Di pendapat kecil yang ada di Lembah Balulang, Sudiro duduk bersama Aba Uta. Sementara itu, Sri Kanti dan Nyai Semala menyusul mereka dengan wajah yang dipenuhi kekhawatiran. Apa yang bisa aku lakukan, Mas? Aku tidak hanya bisa duduk diam sementara semua orang berusaha keras, tanya Sri Kanti kepada Sudiro dengan nada penuh tekad. Tenang, tugasmu adalah tetap bersama Sudiro. Kalian harus menjaga keseimbangan di sini. Lembah Balulang bisa menjadi sasaran makhluk-makhluk gaib lain, terutama setelah pertempuran besar ini. Mereka mungkin melihat kita sedang rapuh saat ini, balas Aba Uta sambil tersenyum ke arah Sri Kanti dan Sudiro. Apa yang dikatakan oleh Aba Uta itu benar, Sri. Keberadaanmu di sini sangat penting. Jika ada ancaman lain, kita harus siap menghadapinya bersama, sambung Sudiro yang mencoba menenangkan istrinya itu. Sri Kanti mengangguk setuju, meskipun hatinya masih merasa gelisah. Dia tahu tugas ini sama beratnya dengan pencarian yang dilakukan para sesepuh bersama Sudiro dan Aba Uta. Ia mulai memusatkan energinya untuk membuat pagar gaib di Lembah Balulang, sambil tetap berharap bahwa petunjuk tentang Lembah Segoro Geni segera terungkap. Semua yang ada di Lembah Balulang mulai memusatkan energi mereka untuk membuat pagar gaib yang dapat meminimalisir serangan-serangan yang tidak terduga dari makhluk-makhluk gaib yang masih mengincar mereka. Masing-masing menjalankan perannya demi satu tujuan bersama, melindungi keseimbangan alam dan menemukan Widanu yang menjadi kunci dari semua misteri. Di bawah arahan Sudiro dan Aba Uta, Lembah Balulang mulai dipersiapkan dengan pertahanan yang lebih kokoh, dan setelah beberapa waktu pagar gaib itu selesai dibangun, kilauan energi samar terlihat mengelilingi lembah seperti lapisan kabut tipis yang bersinar lembut. Tidak hanya melindungi dari serangan, pagar ini juga memperkuat energi positif yang ada di lembah, menciptakan energi spiritual yang menenangkan. Setelah beberapa kali melakukan tapa aji di gua tempat Eyang Nagawana bersemayam, Sudiro kembali ke rumah kecil di tengah Lembah Balulang dengan hati yang berat. Setiap tarikan nafasnya terasa membawa beban kekecewaan karena harapannya untuk menemukan petunjuk langsung dari laku spiritualnya tidak membuahkan hasil. Aura ketenangan yang biasanya menyelimuti Sudiro kini digantikan oleh kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan.
Saat Sudiro memasuki rumah kecil itu, ia disambut oleh Sri Kanti yang sedang menyiapkan teh hangat. Wajah Sri Kanti menampilkan senyuman lembut, tetapi matanya memancarkan kekhawatiran. Dia tahu bahwa suaminya tengah bergulat dengan beban pikiran yang berat. "Bagaimana Kang Mas? Apakah ada sesuatu yang sampai dapatkan dari Lakota Pak Haji itu?" tanya Sri Kanti dengan nada penuh harap. Sudiro hanya menggeleng pelan, lalu duduk di lantai kayu yang ada di serambi rumah kecil itu. Pandangannya terpaku pada lembah yang diselimuti cahaya senja. "Tidak ada Kanti. Bahkan setelah berhari-hari mencoba menyelaraskan diri dengan energi Eyang Nagawana, aku tidak menemukan satupun petunjuk. Rasanya seperti mencari sesuatu yang tidak pernah ada," balas Sudiro sambil menghela nafas panjangnya. "Mungkin ini bukanlah soal seberapa keras kita mencari Kang Mas, tapi seberapa sabar kita untuk menunggu. Aku percaya petunjuk itu akan datang pada waktunya," balas Sri Kanti sambil meletakkan cangkir teh di meja di depan Sudiro lalu duduk di sampingnya. Aba Uta yang mendengar percakapan mereka dari dapur keluar dengan tongkatnya dan bergabung dengan mereka. "Jangan biarkan rasa kecewa itu membebani hatimu, Diro. Eyang Nagawana memberikan kita tugas bukan untuk diselesaikan dengan tergesa-gesa. Mungkin ada pelajaran yang harus kita pahami terlebih dulu sebelum kebenaran itu terungkap," ucap Aba Uta. Sudiro mengangguk pelan. Meskipun rasa kecewanya belum sepenuhnya sirna, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Aba Uta benar. Namun, sebagai seseorang yang selalu mengambil tindakan cepat dalam menghadapi masalah, kali ini ia merasa kehilangan arah. "Ingatlah Kang Mas, meskipun kita belum menemukan Widanu, ia adalah anak yang kuat. Ilmu Pancawara akan melindunginya. Kita harus percaya bahwa dia sedang menjalani takdirnya dengan baik," sambung Sri Kanti mencoba menghibur. Perkataan Sri Kanti sedikit meredakan gejolak hati Sudiro. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Kau benar Kanti. Aku hanya harus lebih percaya pada jalan yang telah ditentukan. Mungkin Eyang Nagawana juga masih menunggu waktu untuk memberikan petunjuk. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan mencari cara lain untuk menemukan Widanu," balas Sudiro dengan wajah yang mulai terlihat tenang. Sore itu, meskipun kekecewaan masih menggantung, percakapan dengan Sri Kanti dan Aba Uta serta Nyai Semala memberi Sudiro kekuatan baru untuk melanjutkan perjuangan. Mereka menyadari bahwa misteri Lembah Segoro Geni bukanlah teka-teki yang dapat diselesaikan dengan mudah, tetapi memerlukan kesabaran, keyakinan, dan kerjasama yang erat. Beberapa waktu kemudian, secercah cahaya seolah menghampiri Sudiro, Aba Uta, Sri Kanti, dan juga Nyai Semala serta yang lainnya. Pagi yang sejuk di tengah lembah Balulang, Eyang Jagat Madya datang membawa sebuah informasi penting terkait dengan Lembah Segoro Geni. Sosok lelaki tua pemilik lembah Jagat Maya itu mengatakan jika ada seorang petapa yang pernah masuk dan kembali keluar dari Lembah Segoro Geni. Kabar yang dibawa oleh Eyang Jagat Madya membawa harapan baru. Di tengah keheningan lembah Balulang, sosok petapa yang disebutkan olehnya menjadi titik terang bagi pencarian mereka yang seolah menemui jalan buntu. Informasi ini segera menyadarkan Sudiro, Aba Uta, dan yang lainnya bahwa mereka masih memiliki peluang untuk menemukan Widanu dan memahami misteri besar yang menyelimuti di Lembah Segoro Geni. Eyang Jagat Madya menjelaskan bahwa petapa itu dikenal dengan nama Ki Jalak Sampar, seorang sosok yang jarang menampakkan dirinya di dunia luar. Ia dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang dimensi-dimensi gaib dan telah menjelajah banyak tempat yang tak terjangkau oleh manusia biasa. Ki Jalak Sampar tinggal di sebuah tempat terpencil di kaki Gunung Hargomadyo, tempat yang penuh dengan aura magis dan dihormati sebagai wilayah suci. Sudiro dan yang lainnya pun segera memutuskan bahwa mereka harus menemui Ki Jalak Sampar. Namun perjalanan menuju ke tempat petapa itu tidaklah mudah. Gunung Hargomadyo adalah wilayah yang dipenuhi oleh energi gaib kuat dan banyak makhluk gaib yang menjadikan tempat itu sebagai wilayah kekuasaan mereka. Tantangan ini tidak menyurutkan tekad mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah penting untuk melanjutkan misi mereka.
Setelah memastikan bahwa lembah Balulang akan tetap aman selama kepergiannya, Sudiro mempersiapkan diri dengan hati-hati. Ia memilih Gatra Pawira dengan keahliannya dalam pertahanan dan strategi serta warna rupa yang memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca energi gaib untuk menemaninya dalam perjalanan ini. Sementara itu, Aba Uta, Nyai Semala, Sri Kanti, Kiwana Sela dan Kiwana Taru bertugas menjaga lembah Balulang dan terus memperkuat pagar gaib agar tetap kokoh. Langkah mereka dimulai dengan menggunakan ajian lipat bumi. Sudiro, Gatra Pawira dan Wana Rupa terus mengikuti jejak energi milik Eyang Jagat Madya. Mereka bergerak penuh kehati-hatian, mengingat perjalanan menuju kaki Gunung Hargomadyo dipenuhi dengan berbagai tantangan gaib. Setelah beberapa waktu menempuh perjalanan melalui dimensi gaib, mereka pun sampai di sebuah hutan lebat yang mulai memancarkan energi hitam yang sangat pekat. Warna rupa yang peka terhadap perubahan energi memperingatkan Sudiro dan juga Gatra Pawira tentang adanya gerakan makhluk gaib yang mendekati mereka. Mereka segera mengatur formasi pertahanan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan serangan. Hutan lebat itu terasa seperti tempat yang terpisah dari dunia nyata. Cabang-cabang pohon menjulur seperti tangan-tangan raksasa dan suara angin yang berdesir membawa bisikan-bisikan yang menggetarkan jiwa. Energi hitam yang pekat di udara memberikan tekanan luar biasa membuat suasana semakin mencekam. Sudiro, Gatra Pawira dan Wana Rupa berdiri dalam formasi memperhatikan setiap gerakan di sekeliling mereka. Dari balik pepohonan, bayangan hitam mulai terlihat. Makhluk-makhluk gaib dengan kekuatan yang cukup besar bergerak cepat di antara pepohonan mengelilingi mereka. Mata mereka memancarkan cahaya merah menyala, penuh kebencian dan niat jahat. Makhluk-makhluk itu tampaknya terikat pada energi yang menguasai hutan tempat Sudiro dan yang lainnya berada kala itu. Dan sepertinya kehadiran Sudiro serta rombongan telah memicu kemarahan mereka. Bersama dengan itu, Sudiro, Gatra Pawira dan juga Wana Rupa yang terlalu fokus dengan sosok-sosok makhluk gaib yang terus berdatangan mengepung mereka merasa heran dengan menghilangnya Eyang Jagat Madya, dan hal itu tentunya membuat mereka merasakan dilema besar saat itu. Di tengah kepungan makhluk-makhluk gaib yang semakin mendekat, kegelisahan menyelimuti Sudiro, Gatra Pawira dan Wana Rupa. Hilangnya Eyang Jagat Madya menambah berat beban di pikiran mereka. Namun situasi tidak memberi mereka waktu untuk merenung lebih lama karena makhluk-makhluk gaib itu terus bergerak seolah menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Gatra Pawira mengarahkan keempat pedangnya ke berbagai arah, menciptakan lingkaran perlindungan energi biru yang bergetar di udara. Wana Rupa dengan kepekaannya terhadap energi memusatkan perhatiannya pada pergerakan energi-energi asing di sekitaran mereka, mencoba mencari petunjuk tentang keberadaan Eyang Jagat Madya di tengah kekacauan. Sementara itu, Sudiro sendiri menggunakan ajian tali geni untuk memperkuat perlindungan mereka dan bersiap menghadapi apapun yang mungkin datang. Makhluk-makhluk gaib itu mulai mendekat, menunjukkan wujud mereka yang mengerikan. Tubuh mereka besar dan gelap, tetapi ada kekuatan fisik yang nyata di balik bentuk mereka. Dan ketika mereka menyerang, pukulan dan cakar mereka menciptakan tekanan di udara yang menggetarkan tanah di bawah kaki Sudiro dan yang lainnya. Sudiro melawan dengan serangan balik yang penuh akurasi. Dia melepaskan kilatan energi dari ajian tapak geni yang melumpuhkan beberapa makhluk dalam sekejap. Gatra Pawira bergerak cepat, membelah bayangan-bayangan itu dengan pedangnya, sementara Wana Rupa menggunakan wujud barunya yang menyerupai sosok kuat naga putih yang menciptakan penghalang angin yang kuat di sekitaran mereka dari kedua kepakan sayapnya. Namun, meski mereka berhasil menahan serangan itu, jumlah makhluk gaib yang terus bertambah itu membuat mereka kewalahan.
Keheranan atas menghilangnya Eyang Jagat Madya semakin menambah tekanan karena kehadirannya. Di situasi ini seharusnya menjadi penentu. Wana Rupa sambil terus bertaruh mulai memusatkan batinnya untuk mencari jejak energi Eyang Jagat Madya. Namun apa yang dilakukan oleh Wana Rupa terasa sangat sia-sia. Dia tidak mendapatkan keberadaan Eyang Jagat Madya dan justru mulai kehabisan energi karena hal itu. Wana Rupa yang semakin lemah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, nafasnya memburu, aura pelindung di sekelilingnya mulai memudar. Ia berdiri dengan susah payah, menyadari bahwa upayanya melacak Eyang Jagat Madya hanya membuat energinya terkuras. Sementara makhluk-makhluk gaib di sekitar mereka masih terus berdatangan tanpa henti. Sudiro yang melihat keadaan Wana Rupa segera bergerak untuk melindunginya dengan ajian sindung geni yang cukup kuat. Sudiro menciptakan gelombang energi besar yang memukul mundur beberapa makhluk gaib yang mencoba menyerang Wana Rupa. Namun ia juga tahu bahwa ini bukan jalan keluar terbaik yang dapat ia lakukan. Serangan makhluk-makhluk itu terus meningkat dan energi mereka sangat kuat serta tak kunjung ada habisnya. Di sisi lain, Gatra Pawira menggunakan keempat pedangnya untuk menciptakan perisai berputar yang memantulkan serangan makhluk-makhluk gaib tersebut. Ia berteriak ke arah Sudiro. Suaranya tegas namun penuh kecemasan, meminta agar mereka segera mencari cara untuk melarikan diri atau menemukan cara lain sebelum semua energi mereka habis. Di tengah kekacauan itu, sebuah energi baru yang tidak mereka kenal muncul di sekitaran hutan. Energi tersebut terasa sangat besar, namun berbeda dari energi Eyang Jagat Madya atau makhluk-makhluk gaib di sekitaran mereka. Energi ini seolah mengamati mereka, memperhatikan setiap gerakan mereka dengan penuh kewaspadaan. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja suara gemuruh terdengar dari kedalaman hutan, diikuti oleh angin kencang yang membuat pepohonan bergetar hebat. Dari arah itu, sebuah bayangan besar muncul, memancarkan cahaya redup yang mengusir kegelapan di sekitarnya. Sosok itu melangkah perlahan, aura kekuatannya membuat makhluk-makhluk gaib yang mengepung Sudiro, Gatra Pawira, dan Wana Rupa mundur dengan cepat, seolah takut pada kehadiran makhluk ini. Ketika sosok itu semakin mendekat, mereka menyadari bahwa ini bukan Eyang Jagat Madya, melainkan sosok makhluk gaib lain yang tampaknya memiliki hubungan dengan tempat ini. Tubuhnya diselimuti cahaya kehijauan yang berkilauan, matanya bersinar, memancarkan kebencian yang sangat mendalam. Sudah lama aku menantikan saat-saat seperti ini, dan saat ini kau harus menerima nasib burukmu di sini, Sudiro, ujar sosok makhluk gaib berwujud naga hijau yang tubuhnya lebih besar dari semua naga yang pernah ditemui oleh Sudiro. Aku tidak pernah memiliki urusan denganmu. Mengapa kau sangat ingin menghabisiku? Tanya Sudiro dengan nada suara tegas. Memang tidak secara langsung, Sudiro, tapi saat ini akulah yang akan membalaskan kekalahan dari adikku Tirtapawana. Balas sosok naga besar itu yang memang hampir memiliki kesamaan dengan sosok Pati Tirtapawana. Apakah kau tidak mengetahui ambisi dari Tirtapawana, Ki? Kematiannya adalah buah dari keserakahannya. Jadi sepertinya alasanmu untuk membalas kematiannya bukanlah sebuah hal yang bijak, karena Kanjeng Ratu pun tahu akan penyebab kematian adikmu itu. Balas Sudiro lagi. Apapun yang akan kau katakan tidak akan merubah niatanku. Sekarang bersiaplah untuk menemui adikku di alam lain, Sudiro, ujar sosok naga hijau itu. Mengetahui jika bahaya besar sedang menanti mereka, Wana Rupa yang kini berwujud naga putih itu langsung melesat dan berdiri tepat di hadapan Sudiro. Walaupun energinya telah terkuras akibat pertarungan sebelumnya, namun Wana Rupa yang sangat setia kepada Sudiro itu langsung meminta sahabatnya untuk pergi secepat mungkin selagi ia masih bisa menahan kekuatan naga hijau besar itu. Jangan bodoh, Wana Rupa. Jika memang langkah kita harus terhenti di sini, maka aku akan bertarung sampai titik darah penghabisan.
Aku tidak akan pernah berlari dari pertempuran, walaupun kematian datang menjemput, ujar Sudiro dengan suara yang terdengar lantang. Pertempuran gaib pun kembali pecah. Sosok naga hijau besar itu mulai menyemburkan air yang tiba-tiba berubah menjadi tombak tajam yang mengarah langsung ke arah Sudiro dan juga Wanarupa. Serangan dari naga hijau menghujani medan pertempuran, menciptakan dentuman keras dan memecahkan tanah di sekitarnya. Tombak-tombak air yang berubah menjadi senjata tajam berkilauan di bawah sinar marmautan, menunjukkan kekuatan besar yang luar biasa. Meskipun kelelahan, tapi Wanarupa langsung mengerahkan seluruh kekuatannya, melepaskan semburan api putih melawan tombak-tombak air itu. Pertemuan kedua energi tersebut menciptakan ledakan dahsyat, menebarkan pecahan energi yang menghancurkan pohon-pohon di sekitaran. Di tengah-tengah kekacauan itu, Sudiro berusaha mencari celah untuk mendekati naga hijau. Dia tahu bahwa kekuatan biasa tidak akan cukup untuk mengalahkan makhluk raksasa ini. Sementara Wanarupa terus mengalihkan perhatian naga hijau dengan serangan-serangan sengit. Sementara itu, Sudiro memusatkan pikirannya untuk menggunakan ajian Sindung Geni pada tingkat tertingginya. Gatra Pawira yang mulai mendapatkan luka akibat pertempurannya dengan makhluk gaib yang jumlahnya sangat banyak itu ikut bertarung di sisi Wanarupa. Dengan keempat pedangnya, ia menciptakan penghalang energi biru yang melindungi mereka dari semburan air tajam naga hijau. Namun, seiring berjalannya waktu, pertahanan mereka mulai melemah karena kekuatan makhluk raksasa itu tampak tak ada habisnya. Di tengah pertempuran, Sudiro mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada energi lain yang mengalir dari sosok naga hijau tersebut. Energi itu tidak sepenuhnya milik sang naga, tapi ada sesuatu yang mengikat makhluk itu seolah-olah ia berada di bawah pengaruh kekuatan yang lebih besar. Sudiro semakin yakin bahwa kemenangan mereka tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik, tetapi juga pada kemampuan untuk memahami apa yang benar-benar mengendalikan makhluk itu. Saat Wanarupa melesat ke depan untuk menahan serangan mematikan lainnya, Sudiro memanfaatkan momen tersebut untuk melompat ke sisi naga hijau dengan cepat. Ia melontarkan ajian Sindung Geni yang membawa butiran energi panas yang langsung menyerang ke titik lemah di tubuh makhluk itu. Akan tetapi, sebelum serangannya dapat mencapai sasaran, naga hijau memutar tubuhnya dengan kecepatan luar biasa dan memukul tubuh Sudiro dengan ekornya yang besar dan juga kuat. Sudiro terempas ke tanah, darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun ia tidak menyerah, ia bangkit. Matanya memancarkan tekad yang kuat. Di sisi lain, Wanarupa dan Gatra Pawira terus bertarung dengan gigih meskipun energi mereka hampir habis. Beberapa saat kemudian, dari arah sumber energi muncul sesosok ular besar berwarna merah yang tubuhnya diselimuti cahaya dengan aura yang begitu kuat. Naga hijau yang awalnya terlihat ganas, yang seolah tidak dapat dihentikan, terus memperhatikan sosok makhluk yang datang di medan pertempuran. Matanya terlihat lebih waspada, seolah tahu jika yang datang ke tempat itu adalah sekutu dari musuhnya. Sudiro pun terlihat tersenyum ketika ia menyadari sosok yang tiba-tiba muncul dengan kekuatan besar itu. Walaupun tidak sepenuhnya yakin jika sosok itu akan membantu, tapi dari energi yang dirasakan sepertinya sosok itu adalah sosok yang dikenalnya. Beberapa detik kemudian, sosok yang berwujud ular besar berwarna merah itu tiba-tiba saja menghilang. Namun Sudiro yang tahu jika sosok itu tidak benar-benar pergi, mulai membaca sebuah mantra pengikat sambil memejamkan kedua matanya. Dan tidak lama setelah itu, tubuh Sudiro tiba-tiba berubah. Seluruh tubuhnya perlahan-lahan terlihat memerah dan ukuran tubuhnya pun perlahan membesar dengan tanduk panjang berwarna hitam keluar dari kepalanya. Hal itu sontak membuat Gatra Pawira dan juga Wanarupa khawatir. Namun setelah Sudiro berubah pada wujud yang lain, keduanya sadar jika saat itu Sudiro telah kembali bertiwikrama dengan sosok Tirta Bagya. Pertarungan di hutan itu kembali memanas. Sudiro yang telah menyatu dengan kekuatan Tirta Bagya tampak memancarkan aura yang begitu mendominasi, membuat seluruh medan pertempuran bergetar.
Naga hijau yang sebelumnya sangat percaya diri kini tampak lebih berhati-hati. Ia menggeram rendah, gerakannya melambat seolah menimbang langkah berikutnya. Namun energi kebencian yang membara di dalam dirinya mendorongnya untuk kembali menyerang. Ia melesat, menciptakan semburan air tajam yang berputar seperti tornado mengarah langsung pada Sudiro. Namun Sudiro yang kini berada dalam wujud Tiwikramanya hanya mengangkat tangannya, menciptakan perisai energi yang kokoh untuk menahan serangan itu. Ledakan besar terjadi saat gelombang air yang tajam bertemu dengan perisai merah kemasan milik Sudiro. Gelombang energi yang tercipta menghancurkan pohon-pohon di sekitarnya tetapi tidak mampu menggoyahkan wujud barunya. Sementara itu, Gatra Prawira dan Wanarupa mengambil posisi untuk mendukung Sudiro. Wanarupa dengan sisa kekuatannya kembali menyerang dari udara, mengeluarkan semburan api putih yang diarahkan ke sisi kiri naga hijau. Gatra Prawira dengan pedang-pedang birunya melesat cepat ke sisi kanan, mencoba menciptakan celah untuk Sudiro memberikan serangan penentu. Naga hijau yang kini terkepung melawan dengan ganas. Ia menggunakan ekor besarnya untuk menangkis serangan Gatra Prawira dan melemparkan pecahan energi air ke arah Wanarupa. Namun serangan itu tampaknya tidak cukup untuk menghentikan mereka yang telah bersatu dengan tekad yang kuat. Di tengah kekacauan itu, Sudiro memusatkan energinya. Ia mulai merapal mantra ajian Sindung Geni yang menciptakan lingkaran energi besar yang melingkupi tubuhnya. Angin mulai berembus kencang, api dari Wanarupa pun semakin besar, dan air yang disemburkan oleh naga hijau mulai kehilangan kendali. Dalam sekejap, Sudiro melesat, menerobos pertahanan naga hijau dengan kekuatan luar biasa. Bersamaan dengan itu, ia menghantam makhluk itu tepat di dadanya menggunakan energi yang terpancar dari tangannya yang bersinar merah kemasan. Serangan tersebut menciptakan gelombang kejut yang mengguncang bumi, memaksa naga hijau mundur beberapa langkah sebelum akhirnya terjatuh ke tanah. Naga hijau itu belum sepenuhnya kalah. Dengan sisa kekuatannya, ia mencoba bangkit kembali, tapi Sudiro tidak memberikannya kesempatan. Ia melompat tinggi ke udara, mengumpulkan seluruh energi yang tersisa dan meluncurkan serangan terakhir berubah ajian Sindung Geni dalam wujud tombak cahaya merah yang langsung menghantam ke inti energi naga hijau. Raungan terakhir yang menggetarkan bumi keluar dari mulut naga hijau, dan setelah itu sosok besar itu menghilang tergantikan oleh dua sosok lainnya yang tentunya membuat Sudiro, Gatra Prawira dan juga Wanarupa terkejut melihatnya. Gatra Prawira dan Wanarupa mendekati Sudiro yang perlahan kembali ke wujud manusianya setelah pertempuran usai. Setelah itu mereka pun menghampiri sosok lelaki tua yang tampak tidak asing bagi mereka. Yang Jagat Madya, ujar Sudiro yang tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Di sebelah kanan Eyang Jagat Madya terlihat juga sosok makhluk gaib yang berwujud lelaki tua. Keduanya terlihat tidak berdaya setelah melakukan sesuatu yang sepertinya tampak mustahil mereka lakukan. Hiro, apakah naga besar tadi adalah perwujudan dari Jagat Madya dan sosok makhluk itu, Diro? Tanya Gatra Prawira yang seakan tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Mustahil. Apakah yang Jagat Madya mengkhianati kita? Gumam Sudiro yang juga merasa tidak percaya dengan semua yang telah terjadi. Di tengah rasa ketidakpercayaan mereka, sosok Tirta Bagya kembali muncul dari dalam tubuh Sudiro. Dia pun mulai menjelaskan apa yang diketahuinya melalui Eyang Nagawana. Itulah mengapa Eyang Nagawana tidak langsung memberitahumu di mana letak lembah Segoro Geni itu, Diro, ujar sosok Tirta Bagya yang kini berwujud seorang lelaki tua namun bertubuh tegap seperti Sudiro. Sang naga tahu jika banyak makhluk gaib yang ingin tahu di mana letak lembah Segoro Geni, dan hal itu terbukti dengan adanya pengkhianatan dari Jagat Madya yang kembali bersekutu dengan makhluk gaib penguasa lautan itu. Imbu Tirta Bagya menjelaskan. Pantas saja semua terlihat seperti teka-teki yang sulit dimengerti. Rupanya Eyang Nagawana telah mengetahui jika Jagat Madya memiliki kepentingan sendiri, balas Sudiro sambil menghela nafas. Lalu, apa yang terjadi pada dirimu, Bagya? Tanya Gatra Prawira dengan pandangan penuh rasa curiga. Ceritanya panjang, Wira. Nanti saja aku ceritakan, balas Tirta Bagya singkat. Sebaiknya kita lanjutkan pembicaraan kita di Lembah Balulang. Sekarang tolong
Bantu aku untuk membawa serta tubuh Eyang Jagatmadya ke Lembah Balulang. Pinta Sudiro yang langsung dibalas anggukan oleh Tirta Bagya, Gatra Pawira, dan juga Wanaruba. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Sudiro. Waduh, reuni lagi nih di Lembah Balulang di kediaman Aba Uta. 3 yang sakti, yang Jagat Giri, yang Jagat Madya, yang Jagat Baruna ya, bersama para perewangan dari Sudiro. Dan di sini bagaimana mereka bermusyawarah langkah apa yang untuk dicari untuk mencari Widanu dan menemukan lembah Segoro Geni yang misterius itu. Jadi di sini akhirnya mereka berjalan tuh sampai akhirnya bertemu dengan sosok Patih Tirta Pawana ya, mirip Patih Tirta Pawana. Ternyata kakaknya. Waduh, Mas Untung nih bisa aja nih ya. Jadi sosok naga hijau dulu yang musuh besarnya nih dari Laut Selatan, Patih dari kerajaan Laut Selatan. Ternyata ini kakaknya balas dendam. Keren banget. Dan bagaimana akhirnya Sudiro kembali bertiwikrama dengan sosok Tirta Bagya. Dan yang pastinya makin lama makin seru. Jangan sampai ketinggalan teman-teman kisah Sudiro selanjutnya. Dan buat Mas Untung Prasetyo, terima kasih atas kisah Sudironya. Dan silakan buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Dan atau hanya sekedar saya menyapa, nggak apa-apa ya, silakan, insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh bentuk suara atau audio ya, boleh bebas senyaman teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.